Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Bu Esti di pembelajaran daring tematik. Semoga anak-anak semua selalu diberikan kesehatan, semangat yang luar biasa, ikhlas karena Allah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pelajaran hari ini, tanggal 19 Maret 2020, kita melanjutkan pembelajaran kembali pada pelajaran tematik. Baik anak-anak, pertemuan hari ini kita mulai belajar pada pembelajaran 6. Ada yang masih ingat dengan materi sebelumnya? Nah, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana membaca teks dengan menggunakan intonasi yang tepat, ya, dan bagaimana membaca teks dengan menggunakan tempo, ya. Juga kita sudah mengenal jenis-jenis pakaian di materi sebelumnya. Nah, di pelajaran hari ini melanjutkan ke materi 6, yaitu pakaian profesi. Pakaian profesi bisa dilihat di halaman 106, pembelajaran 6. Sudah dibuka bukunya. Jika sudah ketemu halamannya, dilihat di situ ada pakaian profesi. Apa itu profesi? Profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus, ya. Contohnya seperti guru, polisi, pilot, perawat, dokter, ya, itu membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan khusus. Ibu kasih contoh seperti profesi guru. Nah, guru itu harus mempunyai keterampilan. Keterampilannya itu harus bisa mengajar atau mempunyai pengetahuan, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuannya untuk apa? Untuk memberikan pelajaran, ya. Contoh lain dokter, misalnya dokter itu harus mempunyai ilmu pengetahuan juga dan keterampilan khusus. Yaitu untuk apa? Untuk misalkan seperti mendeteksi suatu penyakit atau mengobati penyakit pada seseorang, ya. Itu adalah profesi dari dokter. Lalu kemudian pakaian profesi. Nah, pakaian profesi itu pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Seperti contohnya pakaian yang digunakan oleh polisi, pilot, guru, perawat, dokter, ada juga di sini pelajar. Nah, pelajar itu seperti kalian. Jadi kalian itu mempunyai pakaian profesi. Apa itu pakaiannya? Seragam, ya. Jadi pakaian yang digunakan kalian atau yang dipakai kalian saat sekolah itu adalah seragam. Jenis-jenis pakaian profesi bisa dilihat. Nah, di sini ada beberapa profesi sedang menggunakan pakaiannya, sedang memakai pakaiannya. Ada perawat, dokter, pramugari, pilot, polisi, dan juga ada pelajar sedang memakai seragam, ya. Jenis-jenis pakaian profesi. Nah, yang pertama itu ada pakaian apa ya? Nah, pakaian profesi dokter. Kemudian ada pakaian profesi perawat. Nah, ada juga di sini pakaian polisi. Nah, pakaian polisi itu seperti ini, ya, lengkap dengan atributnya. Nah, ada juga pakaian profesi pilot. Nah, hampir sama, ya, memakai topi, tapi warnanya berbeda. Itu adalah profesi polisi dan pilot. Lalu kemudian ada lagi pakaian profesi guru, ya. Nah, di sini juga ada pakaian pelajar. Nah, di sini yang sering dipakai oleh kalian ke sekolah. Nah,
Tentunya pakaian ini harus digunakan dengan tepat ya. Tidak nanti seorang polisi memakai pakaian pilot misalkan, atau seorang pilot memakai pakaian dokter, atau kalian seorang pelajar menggunakan pakaian polisi. Tidak seperti itu ya, tapi polisi tetap harus menggunakan pakaiannya profesi polisi. Dokter juga memakai pakaian dokter, guru juga memakai pakaian guru ya. Tetapi pakaian itu digunakan hanya waktu mereka bertugas. Seperti kalian misalkan, hanya digunakan pada saat kalian bersekolah ya. Kalau sudah sampai di rumah, berarti pakaiannya dilepas, memakai pakaian yang lain. Begitupun dengan profesi yang lain, misalkan seperti polisi. Polisi juga apabila sudah selesai bertugas memakai pakaian biasa, tidak memakai pakaian polisi sepanjang hari ya, tidur pakai pakaian polisi misalkan, tidak seperti itu ya. Hanya pakaian profesi ini digunakan pada saat bertugas saja. Nah, selanjutnya Ibu tanya, apakah kalian mempunyai cita-cita? Nah, tentu ya, kalian mempunyai cita-cita yang tinggi. Misalkan, saya mau menjadi dokter. Masya Allah ya. Saya mau menjadi polisi, Bu. Masya Allah, untuk menertibkan lalu lintas biar Jakarta tidak macet. Misalkan seperti itu, Masya Allah ya. Terus saya mau menjadi guru saja, Bu, mau mengajarkan anak-anak biar menjadi anak yang soleh-solehah, Masya Allah ya. Boleh, itu cita-cita sesuai dengan keinginan kalian. Tapi kalian jangan membeda-bedakan teman-temannya. Misalkan kan tentunya setiap teman-teman itu, setiap orang itu mempunyai cita-cita yang berbeda. Nah, misalkan kalian, kamu harus sama dengan saya, misalkan harus menjadi dokter. Itu tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Pasti tentunya semuanya akan mempunyai cita-cita yang berbeda ya. Akan tetapi kita harus tetap rukun. Nah, harus tetap bersatu dalam perbedaan ya. Untuk itu perbedaan jangan membuat kalian pecah belah antar manusia, apalagi kita sebagai seorang muslim bersaudara. Jadi tidak boleh berpecah belah, harus tetap bersatu ya, meskipun kita mempunyai tujuan yang berbeda atau di sini mempunyai cita-cita yang berbeda ya, tetap bersatu ya. Untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Hanya Ibu ada tugas kalian untuk di rumah, yaitu kalian mengerjakan tugas halaman di halaman 107 sampai 108, 1 sampai dengan 5, dan di halaman 110 1 sampai dengan 3 ya. Dikerjakan di rumah, dikerjakan di buku tulis. Jangan lupa atasnya dikasih tanggal dan halaman bukunya ya di situ. Soalnya tidak usah ditulis, hanya menuliskan jawabannya saja ya. Cukup dari Ibu. Apabila ada pertanyaan yang harus ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Untuk itu Ibu, sekian dari Ibu. Semoga Allah memudahkan kalian semuanya, tetap bersemangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.